Selamat pagi pemirsa, perkembangan kasus Zaro Flikar, mantan pejabat di Mahkamah Agung yang ditangani Kejaksaan Agung, menampakkan gejala melemah. Kejaksaan Agung sampai hari ini belum mampu menguak dari mana sumber uang 922 miliar rupiah dan emas 51 kg yang ditemukan penyidik saat menggeledah rumah Zarof. Zarof adalah tersangka kasus dugaan suap dalam putusan tingkat kasasi Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung mestinya bisa dengan mudah menelusuri sumber uang itu dan kemana uang suap itu akan dialirkan. Namun hingga kini 3 pekan sejak penggeledahan rumah Zarof, penyidik belum mampu mengungkap asal-usul dan untuk apa, siapa, uang, dan emas yang mereka sita itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 19 November 2024 dengan tema Apa Kabar Kasus Zaro Flikar. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Apa kabarnya? Baik. Apa kabarnya kasus Zarof? Baik juga mungkin, Bang. Melemah. Tapi sebelum kita membedah editorial itu, pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Gedor ekonomi lewat investasi dan hilirisasi. Ini berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Juga hasil dari kemarin ya Bang ya, ada diskusi eksekutif forum yang dia selenggarakan media Indonesia. Pertanyaannya Bang Elman, apakah kemudian investasi baik modal dalam negeri maupun asing itu akan serta-merta datang ke Indonesia di tengah-tengah kondisi yang katanya tidak pasti ini, situasi ekonomi global? Apa yang menjadi penarik bagi mereka untuk datang, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan kalau investasi itu syarat mereka sederhana kok. Harapan ada keuntungan. Oh ya. Dan secara hukum aman gitu. Ada kepastian. Ada kepastian hukum. Jadi dua ini aja udah cukup sebetulnya. Tentu ada yang lain-lain. Tapi dua hal yang penting yang selalu disyaratkan mereka adalah ada peluang keuntungan dan kepastian hukum. Kalau itu sudah terjamin, tentunya investasi akan mudah, akan datang ya. Apapun yang jadi ini sebetulnya kalau itu tadi kalau mereka ada mengharapkan ada keuntungan, ada kepastian hukum, mudah-mudahan target-target ini bisa tercapai. Yang pasti juga adalah bahwa kepastian hukum itu ini yang dikeluhkan banyak investor, Bang Elman, bahwa di pemerintahan beberapa waktu yang lalu yang digelar karpet merah itu calon investor baru, investor yang sudah berinvestasi di Indonesia menurut mereka lumayan terlupakan, sehingga akhirnya kita melihat ada beberapa usaha yang sudah sekian puluh tahun di Indonesia, misalnya Bata begitu Bang, ya akhirnya harus tutup juga. Itu yang mereka harapkan, Bang. Ya kan, memang kalau kita simak pengalaman buruk sebelumnya, selalu yang dikeluhkan oleh para investor itu soal kepastian hukum. Tidak ada kejelasan. Dan mereka pun khawatir tiba-tiba nanti modal mereka langsung beku lagi di sini. Tidak bisa, jangankan untung ya, modal mereka beku di sini. Beku di sini. Itu yang. Jadi sebetulnya presiden cukup itu aja. Ada kepastian hukum. Soal keuntungan kan relatif ya. Tapi ada kepastian hukum. Itulah sebetulnya fasilitas yang bisa diberikan oleh pemerintah. Betul. Kita harap itu, dan saya percaya sih Bang Elman bahwa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hal-hal seperti ini akan benar-benar diperhatikan dan benar-benar akan menarik investasi ke Indonesia. Kita beralih ke berita berikutnya, kali ini di halaman 6 pemirsa. Ini terkait dengan hak jawab dan hak koreksi dari Poltreking Indonesia. Ini ada keberatan yang disampaikan oleh Poltreking atas publikasi Media Indonesia yang disiarkan oleh Metro TV yang mengatakan bahwa Media Indonesia dan Metro TV tidak berimbang dalam menyampaikan informasi. Apa yang terjadi antara Poltreking dan Dewan Etik Persepi perlu didengar dari kedua belah sisi agar publik kemudian mendapatkan informasi yang berimbang. Namun pada acara itu, maksudnya adalah editorial sekian pekan yang lalu, hanya dihadirkan satu narasumber yang mewakili Dewan Etik, sehingga informasi dari sisi Poltreking tidak tersampaikan kepada publik.
Lalu juga ada poin yang disampaikan keberatannya bahwa narasi percakapan antara pembawa acara dan narasumber, kami, maksudnya poltreking, merasa seakan poltreking sudah dalam posisi yang salah, sementara poltreking mampu menjawab semua tuduhan Dewan Etik Persepi kepada poltreking, karena poltreking menemukan ada banyak kejanggalan dan putusan yang ada dan tendensi salah satu Dewan Etik yang kurang baik kepada poltreking. Dan ada juga keberatan di dalam yang disampaikan oleh poltreking. Ada fakta bahwa poltreking sudah ditarget sejak awal, bahkan sebelum temuan survei Jakarta. Ini memang terkait dengan editorial yang membahas hasil temuan berdasarkan hasil temuan survei Jakarta. Lalu kemudian ada fakta bahwa adanya perlakuan kepada antar sesama anggota Persepi. Fakta bahwa poltreking sudah mengirimkan data-data yang diminta untuk diperiksa dan tidak ada data yang membingungkan. Fakta bahwa dalam putusannya Dewan Etik tidak bisa menilai dan memeriksa kesahihan data poltreking. Fakta bahwa poltreking tidak disebutkan melanggar apapun, termasuk melanggar etika. Fakta bahwa poltreking tidak melakukan pelanggaran namun diberi sanksi. Dan Media Indonesia dan Metro TV harus menampilkan bahwa aturan Dewan Etik, bahwa lembaga survei yang diumumkan ke publik apabila melakukan kesalahan berat langsung dikeluarkan. Namun poltreking tidak disebutkan kesalahan, pelanggarannya anehnya diberi sanksi dan diumumkan ke publik. Dan demikianlah hak jawab yang diberikan oleh Metro TV, Media Indonesia kepada poltreking. Kita langsung ke editorial, Bang Elman dan pemirsa. Pada pagi ini judulnya menarik ini Bang Elman. Apa kabar kasus Zaro Frikar? Ini kalau beberapa teman mengatakan sabarlah, kan proses ini kan membutuhkan waktu. Janganlah terburu-buru untuk bertanya-tanya. Nanti kalau terburu-buru kemudian masuk ke peradilan, dianggap tidak sah atau tidak lengkap bangunan perkaranya, malah nanti dimentahkan katanya begitu. Bagaimana Bang Elman? Sebetulnya sih masyarakat tidak merasa terburu-buru. Dan itu hak masyarakat ya. Iya. Dan bahkan ketika Kejaksaan Agung menemukan ada temuan ya, ketika mereka melakukan penggeledahan di rumah Pak Zaro Frikar ini kan, ditemukan hampir 1 triliun. Iya, iya. Duit, uang cash, dan emas. 51 kg emas. Waduh. Jadi ketika itu masyarakat punya harapan besar sekali. Ini betul-betul hebat ini. Hebat ini. Kejaksaan Agung top. Bahkan mereka bilang top Marco top. Top sekali nih ya. Top sekali nih. Hebat, luar biasa. Ini kesempatan emas sebetulnya. Di mata masyarakat, Kejaksaan Agung punya kesempatan emas untuk membuka apa adanya tentang isi daripada berangkas ini, yang nilainya hampir 1 triliun. Jadi masyarakat punya punya harapan angka ini akan berbicara. Jadi tidak hanya jangan kita bicara nominalnya, tetapi di balik nominal itu mestinya Kejaksaan Agung mampu membuka. Uang ini sebetulnya titipan dari siapa? Untuk kasus apa? Untuk kasus apa? Karena itu kan Zulfikar kan Zaro ini kan sudah mengakui bahwa uang hampir 1 triliun itu dia dapatkan selama 10 tahun hasil atur-mengatur. Mengatur kasus. Hebat kan ya? Begitu. Jadi artinya tidak salah kalau masyarakat mengejar, mendesak Kejaksaan Agung. Apa isi daripada uang ini? Apa di balik uang ini? 3 minggu sudah berlalu. Hampir sebulan sebulan kan? Kalau ketika itu diungkapkan seperti gegap gempita, garang, galak, mengejutkan, tetapi dalam perjalanan ke sini kok makin redup, makin lemah. Nah, masyarakat sekarang bertanya-tanya, jangan-jangan ini akan hilang begitu saja. Sayang. Jangan-jangan ada yang sedang mulai masuk angin. Mungkin mereka tidak akan sampai hati mengatakan masuk angin. Tetapi mereka hanya mengatakan ini mah kebiasaan lama. Mereka ini hanya garang, galak dan mengejutkan. Tetapi finishnya akhirnya hilang begitu saja ini. Apakah memang seperti itu? Apakah memang Kejaksaan Agung sedang membangun
perkara yang benar-benar kuat, Bang. Jangan-jangan saat kita bicara ini 3 pekan itu benar-benar mereka sudah tahu sebetulnya siapa saja yang mengatur kasus, dari kasus apa, tahun kapan, berapa rupiah, dan nanti kita akan buka lebih hebat lagi. Apakah seperti itu, kita akan bahas. Bagaimana pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 19 November 2024. Apa kabar kasus Zaro Frikar? Apa kabar kasus Zaro Frikar? Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Tidak boleh bolong-bolong, tidak pula boleh hanya tegak setengah. Agar bisa benar-benar tegak, proses penegakan hukum dari awal hingga akhir mesti konsisten, persisten, dan tuntas. Tidak boleh terkesan galak di awal, tapi kemudian melempem ketika prosesnya sudah setengah jalan atau di akhir jalan. Hal ini mesti kita ingatkan kepada para penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, setelah melihat perkembangan kasus Zaro Frikar, mantan pejabat di Mahkamah Agung yang penuntasannya mulai menampakkan gejala melemah. Kejagung sampai hari ini belum mampu menguak dari mana sumber uang 922 miliar rupiah dan emas 51 kilogram yang ditemukan penyidik saat menggeledah rumah Zarov. Zarov merupakan tersangka kasus dugaan suap dalam putusan tingkat kasasi Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ia diduga melakukan permufakatan jahat melakukan suap dan atau gratifikasi bersama Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang kini juga berstatus tersangka. Kasus tersebut membuka tabir yang menyesakan terkait dengan dugaan adanya mafia yang begitu kuat mencengkram dunia peradilan di Indonesia. Temuan jumbo berupa uang yang hampir mencapai 1 triliun rupiah serta emas hingga puluhan kilogram di rumah mantan pejabat MA semakin mengerucutkan dugaan bahwa tangan-tangan mafia peradilan sangat kuat mengooptasi lembaga para wakil Tuhan itu. Dengan temuan tersebut, publik saat itu amat berharap Kejagung tidak hanya mengusut perkara yang menjerat Zarov, tapi juga sekaligus mengungkap dugaan mafia peradilan di MA. Kasus Zarov semestinya menjadi pintu masuk atau dijadikan momentum untuk bersih-bersih lembaga itu dari komplotan mafia yang sejak lama terus bergentayangan. Kejagung sudah mengantongi bukti suap dengan nilai yang sangat fantastis. Zarov yang sangat mungkin menjadi operator atau pengumpul suap-suap di lembaga itu juga sudah ditangkap. Dengan modal itu, semestinya Kejagung bisa lebih mudah menelusuri sumber uang tersebut dan kemana uang suap itu akan dialirkan. Namun, harapan publik itu belum bisa terwujud, setidaknya hingga saat ini. Sudah 3 minggu sejak penggeledahan di rumah Zarov, sampai kini penyidik belum juga mampu mengungkap asal-usul dan untuk apa atau siapa uang dan emas yang mereka sita tersebut. Kejagung bahkan menyiratkan pesimisme bahwa mereka bisa mengungkapnya lebih jauh. Hal itu tersirat dari pernyataan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar pekan lalu yang meminta semua pihak bersabar untuk mengetahui sumber uang besar tersebut. Ia bahkan mengatakan kendati pun nantinya Kejagung tidak dapat membongkar saat proses penyidikan, asal-usul uang tersebut bakal terungkap selama persidangan. Publik tentu patut bertanya, kenapa harus menunggu persidangan untuk mengetahui sumber dana itu? Bukankah semestinya Kejagung punya kemampuan, kekuatan, dan sumber daya untuk membongkarnya lebih cepat? Ekspektasi masyarakat sudah keburu tinggi ketika saat itu Kejagung secara bombastis memamerkan hasil penggeledahan di rumah Zarov. Publik sudah terlanjur yakin Kejagung akan mampu membongkarnya sekaligus menghabisi para mafia yang selama ini mengendalikan hukum dan keadilan di negeri ini. Sungguh tak elok bila Kejagung sendiri yang kemudian justru mementahkan harapan itu dengan mengumbar ketidakyakinan. Saat ini mestinya belum terlambat bagi Kejagung. Publik belum kehilangan asa bahwa lewat pintu masuk kasus Zarov inilah cengkraman mafia di dunia peradilan bisa dibongkar secara tuntas.
Kejagung memang tidak bisa sendirian. Dengan perannya masing-masing, pemerintah, DPR, dan bahkan MA mesti juga ikut terlibat dalam upaya bersih-bersih itu. Sekali lagi, penegakan hukum harus dilakukan setegak-tegaknya. Mesti ada konsistensi dan persistensi dalam prosesnya. Haram hukumnya menjadikan proses penegakan itu hanya sebagai sensasi atau gimmick. Terkesan keras di awal, tapi melemah di proses akhir. Terlihat tegas di depan, tapi melempem di belakang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Elman, kita akan coba bertanya dulu Bang sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo dan Ya, Bang Pak Fikar, Herman. Ya, Pak Fikar, kita sebenarnya sangat bersemangat, minimal saya lah, sangat bersemangat ketika mendengar kasus Zarof Rikar ini. Karena amat sangat jarang langsung mengaku bahwa uang yang hampir 1 triliun itu adalah hasil dari pengaturan kasus 10 tahun. Tapi kemudian pemberitaan mengatakan bahwa Zarof menyatakan lupa kasus-kasus apa saja. Kalau kemudian Zarof berkeras bahwa dia lupa, Pak Fikar, ada jalan lain tidak untuk kemudian membongkar yang diduga maklar kasus di pejabat MA ini, Pak Fikar? Saya yakin penyidik dan penyelidik di Kejaksaan Agung terutama ya, dia punya banyak cara gitu ya. Punya banyak cara untuk mengungkap itu. Hanya saja mungkin satu cara itu kan harus didukung oleh bukti yang lain. Satu bukti itu harus didukung oleh bukti yang lain gitu, sehingga dia menjadi bukti yang kuat. Nah, salah satu caranya adalah umpamanya mentris hubungan-hubungan Zarof ini dengan siapa saja gitu selama 10 tahun ini gitu. Ya bisa jadi umpamanya mayoritas mayoritas hubungan itu dilakukan dengan kalangan hakim agung umpamanya atau kalangan hakim-hakim di pengadilan umpamanya. Iya kan? Nah, jadi juga sangat mungkin kemudian ada kesadaran Zarof atau bahkan gitu ya. Kesadaran penyidik juga kalau dibuka nih bahaya ini akan ada tidak hanya kasus ini yang akan terbuka, tetapi dunia peradilan secara keseluruhan juga bisa akan runtuh gitu. Ternyata umpamanya sebuah hakim bisa disuap umpamanya seperti itu, begitu. Nah, saya kira itu ininya mengapa sampai hari ini belum dibuka dari mana saja itu uang hampir 1 triliun itu, begitu. Pak Fikar, kalau biasanya kan tersangka yang menyimpan rahasia penting sering kalau di peradilan kita kenalnya katanya saksi mahkota begitu, itu kan selalu dilindungi ya karena informasinya itu bisa membahayakan dirinya. Sampai sekarang kan kita tidak lihat seorang Zarof Rikar masuk dalam perlindungan LPSK misalnya. Itu kira-kira apakah kemudian mengindikasikan memang Zarof akan berhenti di Zarof saja kasusnya, tidak akan terbongkar, atau seperti apa Pak Fikar? Ya, saya kira juga perlu ada upaya dari LPSK gitu ya, mendekati Zarof supaya juga Zarof bisa membuka semua informasi mengenai uang yang dikumpulkan itu. Saya yakinlah ya umpamanya Zarof tidak mungkin hanya ingat 3 hakim yang di Surabaya itu gitu ya, tetapi juga ada banyak hakim. Mengingat kan kedudukan Zarof ini sangat strategis sebenarnya, kepala diklat gitu. Jadi hampir semua hakim yang pendidikan itu berhubungan dengan dia gitu. Nah, itu artinya itu ya sangat memudahkan bisnisnya dia gitu, bisnis dalam tanda kutip ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu ya, yang dikhawatirkan. Nah, kalau dia tetap bertahan, saya kira penyidik ini punya banyak cara untuk membuka itu gitu. Nah, hanya saja itu tadi yang saya katakan. Kalau dapat satu informasi itu kan harus di cross check juga dengan informasi yang lain. Artinya ada satu bukti harus didukung oleh bukti yang lain gitu. Nah, itu yang
yang saya kira menjadi persoalan penyidik sekarang ini gitu. Baik. Nah, kadang umpamanya Jarod tidak mau membuka secara keseluruhan gitu. Yeah. Ya, atau itu tadi yang saya bilang sebaliknya, sebenarnya Jarod membuka seluruhnya, tetapi ada pihak-pihak yang sengaja umpamanya itu untuk tidak dibuka. Karena itu tadi saya bilang kekhawatiran meruntuhkan dunia peradilan, secara keseluruhan begitu. Pak Fikar, itu harapan Anda juga harapan saya sih. Tapi kalau secara realistis ya Pak Fikar, sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum sekian lama, Anda masih optimis tidak? Masih yakin tidak bahwa kasus ini akan berujung dengan jelas bahwa aliran dana 1 triliun itu memang akhirnya akan ketahuan dan terbukti dan akhirnya bisa membersihkan dari oknum-oknumnya MA ataupun peradilan yang lain. Masih betul-betul yakin tidak Pak Fikar? Ya, saya sendiri ada keraguan gitu ya. Tetapi saya harus meyakinkan diri bahwa dengan mentris pola-pola hubungan dia dengan pihak-pihak lain melalui hubungan telepon umpamanya, saya kira penyidik akan bisa ya membongkar ini gitu. Dan kita berharap itu dilakukan gitu. Karena bagaimanapun juga ini kepentingan kita semua, kepentingan rakyat Indonesia gitu terhadap peradilan yang bersih begitu. Tidak akan ada sungkan pakeu antara Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, Pak Fikar? Ya, saya kira kan masing-masing lembaga itu punya fungsi dan kewenangan masing-masing gitu. Sepanjang mereka menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing, itu artinya dunia peradilan kita baik gitu. Ya, baik kan hubungan tidak harus ada bahasa populernya harus ada KKN atau apa kan seperti itu gitu ya kan. Hubungan itu tetap hubungan profesional gitu dan hubungan profesional inilah yang akan menjadikan dunia peradilan kita menjadi bersih begitu. Baik, kita berharap dan tunggu sama-sama supaya ada kejelasan kasus Zaro Frikar ini. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Fikar. Selamat pagi Mas Leo. Ya. Bang Eman, kalau kemudian Zaro Frikar tetap bungkam, tetap lupa, seperti yang tadi kata Pak Fikar, itu memang bisa ditelusuri oleh Kejagung lewat handphonenya atau yang lain atau seperti apa Bang? Begini Bung Leo, kalau buat kita orang awam, pasti kita merasa sulit kan. Iya. Tetapi orang Kejaksaan Agung, segala kecerdasan mereka miliki kok. Teknologinya sudah mereka miliki. Teknik-teknik. Jadi urusan investigasi. Jarod Zulfikar ini, buat mereka itu enteng. Nggak ada apa-apanya ini. Mereka udah terbiasa kok menghadapi tersangka bungkam tutup mulut. Tetap bisa membuka kok. Jadi ini nggak ada halangan buat Kejaksaan Agung. Secara teknis tidak susah ya? Secara teknis nggak ada sulit ini. Karena barang sudah dalam genggaman mereka loh. Orangnya sudah ditahan, barang buktinya sudah dikuasai. Ditahan juga. Jadi tidak ada lagi sulitnya buat Kejaksaan Agung. Pengakuan awal ada, tapi kan kemudian lupa Bang katanya Bang. Mau ada atau tidak pengakuan awal, nggak ada urusan buat mereka. Ini barang ini sudah pasti ini akan membuka kotak Pandora apa sebetulnya yang menyelimuti dunia peradilan kita selama ini. Pertanyaannya itu Bang, yang tadi saya tanya ke Pak Fikar. Kan ini sama-sama penegak hukum, ada Mahkamah Agung, ada Kejaksaan Agung. Kalau ternyata informasi Zaro Frikar membongkar, ada nama-nama yang masih aktif Bang, katakanlah hakim begitu, oknum. Kan ini kan akan mencoreng nama MA. Apakah Kejagung kemudian mau melakukan itu? Karena nanti reputasi MA bisa menjadi rusak. Tidak menjadi sungkan atau dilokalisir kepada seorang Zaro Frikar saja Bang? Begini Bung Leo, kalau kita mengacu kepada apa isi pidato dan tekad Presiden Prabowo di awal pemerintahan ini, buat Presiden Prabowo sekarang ini tidak ada urusan sungkan, tidak sungkan dan sebagainya. Buat Presiden Prabowo, korupsi harus dibasmi. Dimanapun itu berada, siapapun itu, lembaga manapun pasti dibasmi. Itu tekad Prabowo, tekad Presiden kita. Nah jadi tinggal sekarang ini kan kalau Kejaksaan Agung main-main, dan saya yakin tidak akan main-main. Jadi ini kalau mereka mengabaikan barang bukti ini, tangkapan ini,
ya punahlah semua usaha untuk memberantas korupsi ini. Oleh karena itu, harapan kita ada bagusnya Presiden Prabowo segera memanggil Jaksa Agung dan minta paparan. Dan Presiden harus mengawasi jalannya pengusutan kasus ini. Itu boleh, Bang? Udah boleh. Kan selama ini suka ada yang bilang, yang terdahulu sih mengatakan, saya tidak boleh mengintervensi jalannya peradilan, jalannya penegakan hukum, katanya begitu, Bang. Ini kan bukan di peradilan kan. Ini kan Kejaksaan Agung kita kan Presiden kan boleh dong meminta. Bisa gimana? Ya. Gimana perkembangan ini? Boleh dong. Minta kejelasan. Minta kejelasan. Kenapa sudah 3 pekan ini? Kenapa sudah apa 3 kabarnya? pekan ini? Apa ini? Ini barang tangkapan ini bunyinya apa ini? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana kok agak mandek kan? Karena kasus ini, Bung Leo, ini akan membuka apa yang terjadi selama ini dalam dunia peradilan. Kalau itu benar ya, kan sakwa sangka orang kan Rahasia umum selama rahasia umum ini. kan bahwa ada mafia peradilan, ada mafia hukum, ada Markus, Maklar kasus, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, tapi kan selama ini kan susah untuk membukanya. Nah, sekarang sudah ada barang. Sudah ada tertangkap dan sudah mengakui di awalnya selama 10 tahun mengatur kasus. Nah, sekarang tinggal diminta nih duit duit siapa, titipan siapa, dan untuk mengatur kasus apa, siapa. Ini kan jangan-jangan dugaan masyarakat karena itu tersusun rapi, jangan-jangan dalam duit itu sudah diklaster. Ini untuk ini untuk ada Leo. kelompok-kelompok. Udah diklaster. Jadi terorganisir dengan rapi begitu ya? Rapi katanya kan. Nah itu ada nggak itu? Ini pertanyaan kita. Jangan-jangan ya? Jangan-jangan ada. Tapi sampai sekarang ya kita sih masih yakin Kejaksaan Agung masih on the right track. On the track kan. Tidak masuk angin. Tidak masuk angin dan mereka juga sudah punya jangan itu mereka sudah punya nama semua ini. Tinggal mereka belum mengungkapkan. Harapan kita sekarang ini Kejaksaan Agung sudah membuka kasus ini secara terang-benderang, tapi mungkin mereka belum mau mengumumkan. Tetapi ini nanti harus diumumkan. Ini uang siapa? Karena ini penting, Leo. Atau mungkin ada kekhawatiran, Bang, kalau ternyata memang benar nih ada sekian nama, jangan-jangan masih aktif oknum hakim misalnya dan di lembaga peradilan yang lain, semuanya dibongkar, institusinya akan bisa goncang ini, Bang. Jangan-jangan itu yang dipertimbangkan Kejaksaan Agung, Bang. Tidak akan goncang, yang salah ya tangkap. Itu oknum. Institusi tidak. Tidak, kan Mahkamah Agung tetap tidak akan rusak kan. Tetapi ketika ada misalnya katakanlah dari kalau ada dari Mahkamah Agung yang terkena kan, kan apa salahnya kalau dibongkar kan? Dan menurut saya Mahkamah Agung juga akan dengan rela untuk mengantarkan katakanlah anggotanya. Kan nggak ada masalah. Karena semua orang kan masih di negara hukum, kedudukannya sama di hadapan hukum, termasuk penegak hukum kan, Bang? Betul. Tetapi kalau ada perbuatan melawan hukum, semua juga harus sama. Iya. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Denpasar, Bali, ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Elman, apa kabar? Aduh maaf lama banget menghilang saya. Iya, bagaimana Bu? Ini kasus Zaro Flikar kalau menurut Bu Ipung bisa berujung terang benderang atau seperti apa? Silakan Bu. Pesimis Bang, Bang ya. Pesimis banget. Bang Zaro Flikar tentu tidak akan mau bernyanyi. Karena apa? Saya pernah ngomong kan Bang, Abang pernah masuk nggak ke Mahkamah Agung? Itu ibarat negara dalam negara, Bang. Tidak ada orang yang bisa masuk kecuali orang-orang yang terpilih, orang-orang yang punya orang di dalam yang bisa mengantarkan masuk ke dalam. Itu satu. Sidang di Mahkamah Agung tidak pernah terendus, tidak pernah tahu kita siapa majelis hakimnya, siapa yang pegang perkaranya, kapan masuk ke Bamus, kapan akan diputus. Kita nggak pernah tahu, Bang. Tetapi isu yang berkembang, angka yang beredar di sana 2-5 meter baru bisa menang. Kalau orang tidak berani bicara kayak saya, berteriak kencang, menyuratin semua instansi terkait, kita baru bisa dapatkan keadilan. Ini sangat sulit, tapi saya sangat mengharap sebenarnya dengan Kejaksaan Agung ya Bang ya. Jangan hanya terhenti di kasusnya Ronald Tanur, berhenti jangan sampai di sini. Karena masih banyak kasus di sana, bukan aja mafia peradilan, bukan aja sindikat, bukan aja calo, bukan aja maklar, bahkan penguasa negeri pun akan juga terlibat sini Bang. Saya punya pengalaman. 2010 saya pernah berperkara Bang, sampai saya ditelepon oleh seorang ajudan, saya datang ke Istana Presiden, saya nggak mau Bang, karena apa? Bukan itu yang saya mau, saya ingin keadilan. Atau sekarang bisa nggak sih Mahkamah Agung jangan hanya menyelamatkan banyak orang demi instansi, itu nggak penting buat kita, yang kita pentingkan bersih-bersihlah Mahkamah Agung kalau bisa. Tapi saya pesimis, ada nggak sih jeruk makan jeruk? Kayaknya nggak mungkin Bang. Makasih Mas Haji. Terima kasih Bu Ipung di Denpasar, Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Bu Ipung agak ragu itu Bang Elman, mana ada jeruk makan jeruk. Jeruk biasanya dibikin jus ya Bang. Kita akan beralih ke pemirsa Metro TV berikut di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Pak Muhammad Sobirin. Pak Sobirin, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Pak Sobirin. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana Anda meyakini kasus Zaro Flikar ini akan berujung nih Pak? Silakan Pak. Ya Pak, keyakinan itu tetap ada, tetapi saya juga menyaksikan ini karena terus terang begitu kasus ini terangkat di media massa, kami sebagai rakyat awam, wah ini kesempatan khususnya bagi Pak Presiden kita, Pak Prabowo untuk janji beliau untuk memberantas korupsi, ini kesempatan pertama. Kesempatan pertama ini harus digunakan oleh Pak Prabowo. Saya setuju dengan Pak Herman. Ini Pak Prabowo bisa memanggil Pak Kejaksaan Agung. Pak Kejaksaan Agung ini yang perlu ditekan supaya dia bisa menekan para jaksa-jaksanya untuk memeriksa itu sebaik-baiknya. Ini kesempatan. Kalau kesempatan ini hilang di tangan Pak Prabowo, Pak Prabowo sehingga kita mungkin tidak yakin lagi. Jadi begitu Pak. Jadi inilah kesempatan Pak Prabowo untuk membuktikan janji-janjinya. Dan tidak ada kesulitan bagi jaksa itu. Karena kata Pak Bang Heran tadi, dia mempunyai kemampuan yang sangat besar. Kemampuannya, pengalamannya untuk menghadapi apa yang diperiksanya itu. Jadi saya ini tinggal kemauan dari Pak Prabowo sendiri Pak. Kemauannya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sobirin di Pontianak, Kalimantan Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sobirin ada pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lenat, selamat pagi Bung Helman. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Apa yang disampaikan Bung Helman bahwa kasus ini melemah kayaknya benar ini. Kita sesalkan, memang undang-undang tentang pembuktian terbalik dan perampasan aset itu harusnya dari dulu sudah ada. Sekarang kan mau membuktikan kalau dia bungkam 1000 kata, sulit Kejaksaan Agung untuk menelusuri dari mana asal dana itu kalau dia bungkam. Tapi pasti ini tidak mungkin dia sendiri bermain. Yang memutuskan itu hakim. Kalau cuma jadi panitera, rasanya nggak punya wewenang lah. Nah seperti yang disampaikan Bu Ipung, itu betul terjadi. Orang nggak tahu siapa hakimnya, kapan sidangnya. Kenapa tidak transparansi? Mestinya semuanya sekarang
harus transparansi supaya rakyat bisa mengikuti. Kalau memang kalah, ya nggak apa-apa dalam pengadilan. Tapi inilah Tuhan menunjukkan jalannya dengan kasus Tanur ini, bahwa dengan uang 1 miliar bisa membongkar kasus triliunan. Nah, mudah-mudahan janji Pak Prabowo untuk mereformasi MA ini dibuktikan. MA itu jangan lagi orang-orang dari hakim karir hendaknya. Hendaknya diambil dari luar. Orang-orang yang masih idealis. Ketua-ketua MA itu jangan lagi hakim karir. Kalau hakim karir itu kayaknya sudah terkontaminasi. Sulitlah, mereka pasti akan melindungi korup. Melindungi korup itu pasti, aku bilang. Ini pasti sudah terkontaminasi. Nah, carilah orang-orang. Saya minta ini Pak Gayus Lumbun yang pernah duduk di situ dari luar itu bicara tentang hal ini. Apa yang terjadi itu Gayus Lumbun yang biasanya sering berbicara tentang kebenaran-kebenaran. Kita harapkan dia bongkar ini. Dia berikan petunjuk-petunjuk bahwa ini pasti bukan sedikit 980 miliar dengan 51 kilogram emas. Itu luar biasa. Ini baru kasus kecil, baru 1 orang yang tertangkap, belum yang lain-lain. Kita harapkan Prabowo sesuai apa janjinya akan mereformasi. Cuma sayangnya Prabowo tidak bisa masuk ke yudikati, batas Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agungnya harus ditekan. Bagaimana caranya? Banyak teknologi canggih yang bisa mendeteksi. Ya. Baik. Terima kasih Bung Iman, terima kasih Bung Leonard. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Para pemirsa, ada yang optimis, ada yang ragu, Bang Ilman. Kalau Bu Ipung tadi bilang ragu sih kayaknya. Tapi kalau Pak Edward barusan dan Pak Sobirin tadi yakin bahwa dengan komitmen Presiden Prabowo yang begitu kuat, harusnya tadi kuncinya katanya Jaksa Agung. Bagaimana, Bang? Sebenarnya kan pertanyaannya kita awali begini aja. Serius nggak Presiden Prabowo memberantas korupsi ini? Harusnya serius. Karena berkali-kali bicara loh. Ya, nggak usah, jangan pakai harusnya, pasti serius. Karena beliau kan sering mengatakan, kalau korupsi itu tidak kita berantas, apapun yang kita bangun, pasti percuma semua kan. Karena pundi-pundi bocor. Pundi-pundinya bocor. Maka syarat untuk mensejahterakan rakyat ini, syarat untuk membuat pertumbuhan ekonomi itu 8%, pertama korupsi harus dibasmi kan gitu kan. Tekan kebocoran ya. Tekan kebocoran. Basmi korupsi. Siapapun pelakunya, instansi manapun. Nah, oleh karena itu, kalau kita datang dari sini, pertanyaan berikutnya, apakah Presiden Prabowo akan membiarkan kasus Jarod Fikar ini langsung menguap begitu saja? Harusnya tidak, Bang. Pasti tidak. Jadi, walaupun kita tidak melihat langsung, kita yakin Presiden sedang mencermati ini nih, mengikuti kasus ini. Dari mana dan alurnya bagaimana nanti ini. Dan ini pasti tahapan-tahapan ini sudah diikutin ini. Jadi jangan menganggap bahwa Presiden abai tentang kasus ini. Dia pasti lihat. Oleh karena itu memang Kejaksaan Agung tidak boleh remeh terhadap kasus ini. Tidak boleh santai. Tidak boleh santai. Jadi ketika masyarakat mendesak supaya buka dong duit yang hampir 1 triliun ini. Dari mana? Dari mana? Dan rencananya mau dikasih ke siapa? Nah, sama saja Presiden Prabowo juga pasti sedang greget ya. Ini uang siapa ini? Ini kan jarang-jarang tangkapan seperti ini. Iya, belum pernah, Bang. Belum pernah kan? Sekali-kalinya. Sekalinya ada, masa dilepas begitu saja. Tadi Bu Ipung ada yang menarik, Bang. Saya tidak tahu juga ya, karena tidak terlalu banyak tahu tentang kondisi di dalam peradilan MA. Katanya sih, yang tadi diamini oleh Pak Edward di Curup, katanya soal transparansi itu kurang. Emang begitu, Bang? Ya, kalau sudah menyangkut soal transparansi itu, itulah menjadi hantu hukum itu kan. Hukum di Indonesia? Hukum Indonesia itu. Kalau sudah ada transparan dari dulu, mana ada lagi. Aman lah ya? Aman kan? Semua berjalan sesuai dengan aturan. Ada Markus. Betul itu, kalau semua diumumkan, semua baik rencana. Tapi kan memang di sana konon katanya kan atur-mengatur kan. Konon katanya gitu. Konon. Nah, kita nggak tahu. Ini mungkin bisa kita buktikan dengan kasus Jarod. Oleh karena itu, sebetulnya kasus Jarod ini, dia akan mestinya di-entertain aja. Karena apapun namanya, Jarod ini kan pasti akan dihukum kan. Nah, inilah kesempatan Jarod untuk menebus dosa kan. Dia buka
tinggal bagaimana Kejaksaan Agung mencoba mengentertain dia supaya mulai berbicara ini sebetulnya uang ini dari siapa. Semacam justice kolaborator berarti Bang. Terserah lah. Ditawarkan seperti itu. Sebetulnya sederhana kok ini. Sederhana karena barang ada kok, pelakunya ada. Tinggal siapa-siapa yang ikut serta di dalam permainan ini kan gitu kan. Karena pelakunya kan sudah ada. Si Jarop. Barang buktinya apa? Ada. Hampir 1 triliun. Ini 1 triliun. Nah, tinggal lagi siapa-siapa yang ikut serta di dalam permainan uang hampir 1 triliun ini. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau melihat kasus Zaro Frikar ini, di dalam editorial juga dikatakan bahwa Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengatakan semua pihak untuk bersabar untuk mengetahui sumber uang itu. Dan juga mengatakan, kendati pun nantinya Kejagung tidak dapat membongkar saat proses penyidikan, asal-usul uang tersebut bakal terungkap selama persidangan. Memang bisa begitu, Bang? Ya, sebetulnya sih Kejaksaan Agung sebenarnya tidak berbicara seperti itu kan. Karena itu kan domain di pengadilan kan. Di peradilan nanti. Tetapi sebetulnya dari awal Kejaksaan Agung juga sudah punya bahan kan. Sudah punya kepastian. Uang ini milik si Anu dan akan dikasih kepada siapa kan gitu kan. Sehingga sejak awal mereka malah sudah menyiapkan berkas-berkas perkara baru kan gitu kan. Karena ini akan beranak pinak ya? Oh iya akan beranak pinak. Kasus Zarov ini? Karena ini mungkin tidak hanya menyangkut satu instansi penegak hukum kan. Jangan-jangan ya? Jangan-jangan pengacara juga akan ada kan. Jangan-jangan juga ada instansi penegak hukum yang lain. Di luar, Jangan-jangan juga ada pejabat. Nah, kita kan nggak tahu. Ini kan pasti perkumpulan persekongkolan ini kan. Jadi sebaiknya memang Kejaksaan Agung tidak boleh langsung menyerah seperti itu. Itu mengindikasikan. Ini kalau pernyataannya Direktur Penyidikan. Dirdik ini kan seolah-olah Kejaksaan Agung sudah putus asa kan gitu kan. Bisa dikesankan begitu ya? Bisa dikesankan seperti itu. Tapi sebetulnya mereka nggak boleh begitu. Nah, artinya apa? Mereka harus mendesak terus, ya kan? Gini, Bung Leo, apa kita yakin kasus ini muncul tiba-tiba? Saya nggak yakin. Maksudnya bagaimana? Artinya ini kan tiba-tiba kejutan. Tiba-tiba, Ya, tapi dugaan kita, Kejaksaan Agung juga samar-samar sudah punya mengendus. Karena begitu dia ditangkap langsung digeledah kan. Betul. Dan langsung dapat itu. Nah, jadi mungkin dugaan kita juga mereka sudah mengendus. Di sana sudah ada barang bukti kan gitu kan. Sudah lama sebetulnya. Sudah lama. Tapi pemicunya kasus Ronald Tanur. Dan mungkin mereka juga sudah punya bahan awal bahwa uang ini sebetulnya antara lain yang bermain si A, B, C, D, E dan sebagainya. Indikasinya gitu kan. Sudah ada ya? Artinya gini loh, ini kan yang melakukan penyidikan ini, pengendusan ini kan lembaga penegak hukum yang bukan ini kan Kejaksaan Agung ini kan seperti yang kita jelaskan di awal, mereka punya segala-galanya. Jadi ini tidak jangan dianggap ini secara kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Kalau diumumkan terkesan kebetulan, iya. Sebuah kejutan, iya. Tapi prosesnya ini sebelum udah itu pasti ada kan gitu kan. Itu sebabnya kalau memang mereka serius dan harus serius, bisa. Dan sebetulnya kan waktu 3 minggu ini pun sudah cukup. Tinggal mungkin kita nggak tahu ada hal-hal yang mereka harus rahasiakan dulu supaya pihak-pihak yang akan ditarget tidak lari, tidak menghilangkan barang bukti. Tapi apa yang mau dihilangkan? Barang buktinya sudah di situ semua. Sudah ditahan semua. Tinggal sebetulnya kan seperti Pak Abdul Zulfikar tadi, sebetulnya kan tinggal di-trace semua handphonenya Pak Jarop ini kan. Ada catatan percakapan. Ini kan catatan kalau ini di-trace, chat mungkin. catatan percakapan dia dengan
oknum hakim agung, oknum hakim pengadilan tinggi, oknum hakim oknum ini kan. Ini kan atau dengan instansi penegak hukum lain, pejabat dan segala-galanya kan semua ada di situ. Jadi makanya dengan teknologi sekarang ini Bung Leo, tidak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Tinggal mau nggak, ada nggak niat. Dan jangan lupa seperti yang kita uraikan tadi, Presiden Prabowo pasti sudah menugaskan orang-orangnya untuk mendeteksi kasus ini. Karena ini barang bagus ini. Jadi mudah-mudahan ke depan instansi penegak hukum, instansi pengadilan akan bersih dengan kasus ini. Baik, kita aminkan itu Bang Elman, dan kita tunggu nanti kelanjutan kasus ini seperti apa. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, publik harus terus mengawasi proses hukum Anda dan saya. Kasus yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Flikar yang saat ini kelihatannya melemah. Penyidik Kejaksaan Agung harus mampu menguak dari mana sumber uang 922 miliar rupiah dan emas 51 kg yang ditemukan penyidik saat menggeledah rumah Zarof. Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya, tidak boleh setengah hati. Proses penegakan hukum dari awal hingga akhir harus konsisten, persisten, dan tuntas. Tidak boleh terkesan galak di awal, tapi kemudian melempem ketika prosesnya sudah setengah jalan atau di akhir jalan. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.